Jadi itu tidak berlaku prinsip larangan nabis in idem, karena sejak 2003 di dalam peraturan hukum acara Mahkamah Konstitusi sudah diatur, meskipun undang-undang yang diuji sama, pasalnya sama, tapi menggunakan tolok ukur yang berbeda. Misalnya Undang-Undang Pemda ya diuji dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar, ditolak oleh MK, kemudian bulan depannya diajukan lagi oleh pemohon lain dengan menggunakan dalil yang berbeda. Undang-undang itu bukan bertentangan dengan pasal 18 tapi dengan pasal 28. Nah, itu boleh. Maka kasus seperti itu bisa dilakukan dengan tadi yang saya bilang. Jadi undang-undang yang sudah berubah itu kan jadi undang-undang baru, diuji. Nah, tetapi saudara-saudara, kalaupun nanti itu dikabulkan, bisa aja dikabulkan karena dia ada hak ingkar, dia minta supaya hakimnya cuma 8. Maka komposisi pengambilan keputusan bisa berubah. Tetapi ya kan, aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan sekarang ini, pilpresnya sudah berlangsung, tahapannya sudah jalan, sehingga kayak pertandingan bola kaki, para pemain sudah masuk lapangan, sudah nendang-nendang tapi belum peluit, belum mulai, tiba-tiba pipa bilang ada aturan baru, pemain yang tinggi badannya di atas 170 tidak boleh main, pemain yang pendeknya di bawah 150 tidak boleh main. Padahal ada yang pendek 140, ada yang tinggi 180. Nggak benar. Makanya putusan aturan main itu ya, kalau prosesnya sudah jalan, pertandingan sudah dimulai, ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu berlakunya nanti 2029. Gitu loh. Nah, jadi saya berharap kita sebagai anak bangsa, ya, apa yang dijelaskan oleh Prof. Jimli Astidi tadi juga sekaligus menjawab keraguan masyarakat, pertanyaan selama ini yang ada di benak masyarakat, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Bang Margarito. Karena masyarakat yang paling dinanti adalah apakah kemudian dengan putusan MK ini bisa mengubah, bisa menganulir, membatalkan putusan MK nomor 90. Itu yang kemudian ditunggu oleh masyarakat. Ya, berkali-kali saya bilang MK tidak memiliki wewenang mengoreksi putusan MK. Putusan Pak Jimli itu tidak bisa membatalkan atau mengoreksi putusan yang sudah kemarin itu yang dijadikan dasar oleh Pak Prabowo dan Gibran mendaftar ke ke KPU kan. Apa makna hukumnya atau nilai hukumnya? Nilai hukumnya adalah pendaftaran kemarin itu sah secara hukum. Tidak bisa suka atau tidak, senang atau tidak. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini sekali lagi tidak mengubah tindakan hukum yang, keabsahan tindakan hukum yang sudah dilakukan kemarin. Sama sekali tidak mengubah. Anda mau suka atau tidak suka, begitulah hukumnya. Ya, baik. Yang kedua yang mau saya bilang adalah memang masuk akal apa yang tadi Pak Jimli bilang itu tadi. Kan tidak mungkin juga dari segi praktis, ini permainan sudah mulai berjalan. Ya. Lalu tiba-tiba Anda ubah aturan, itu nggak masuk di akal. Sementara kalaupun tadi misalnya putusannya tidak seperti tadi, putusannya persis seperti dibayangkan orang akan mengoreksi segala macam, putusan itu juga akan jadi soal. Kenapa? Karena mereka tidak punya wewenang. Nah, karena mereka tidak punya wewenang, maka dari segi ilmu hukum itu namanya putusan itu akan bersifat null and void. Null and void itu putusan yang harus secara hukum dianggap tidak pernah ada sedari awal. Karena diambil oleh mereka yang tidak memiliki wewenang itu. Nah, MK tidak punya wewenang itu. Bagaimana bisa dia memutus tadi? Ya. Jadi saya pikir masuk akal apa yang sudah diputuskan oleh Pak Jimli tadi itu dan Pak Profesor Saragih dan Pak Wahidudin Adam. Menurut saya itu yang paling mungkin yang bisa diambil dan menurut saya ini mencerminkan satu level kearifan yang layak diberi
apresiasi. Baik. Dan nanti Mas Umam tadi sudah menjelaskan kepada kita bahwa hal ini putusan MK kemudian bisa dijadikan celah dimanfaatkan oleh para rival politik dari Prabowo dan Gibran untuk bisa mengubah atau menanamkan kepada masyarakat mengenai pemahaman dan juga persepsi. Kita akan langsung saja mendengarkan bagaimana pandangan masyarakat juga mengenai putusan MK ini. Rekan kami Arga Dumadi akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Arga. Ya, Putri Viola, selepas keputusan dari MK yang tadi sudah disampaikan kepada publik, kami akan mencoba mencari tahu kiranya bagaimana suara dari masyarakat Yogyakarta mengenai hasil keputusan tersebut. Dan kali ini sudah ada 2 orang bersama saya. Yang pertama ada Mbak siapa? Faza, S2 Ilmu Komunikasi UGM. Baik, Mbak Faza, bisa disampaikan Mbak ini bagaimana tanggapan Mbak Faza terhadap keputusan dari MK ini, Mbak? Keputusan dari MK sebenarnya harusnya kita taati bersama ya, karena itu udah keputusan mutlak. Tetapi saya mungkin menyinggung tentang segi komunikasinya, yaitu ada keterbukaan informasi di mana sebelum keputusan MK itu ada di sosial media sudah terjadi seperti dalam tanda kutip seperti kebocoran informasi. Nah, itu mungkin bisa menjadikan kita sebagai masyarakat lebih serius dalam keterbukaan informasi itu sendiri sih. Mungkin melihat proses yang bergulir ini, Mbak Faza ada masukan begitu Mbak untuk kedepannya, karena tadi juga sudah ada beberapa hal juga yang dikritisi begitu Mbak. Mungkin untuk kedepannya menurut kami keterbukaan informasi itu harus lebih diseriusi untuk tidak terjadinya kebocoran informasi. Seperti tadi hasil RPH itu sudah diketahui ketika keputusan MK itu belum jatuh diputuskan oleh MK itu sendiri. Mungkin kedepannya seperti itu. Baik, terima kasih. Dan kita akan mencoba untuk mencari tahu satu pendapat lagi dari masyarakat yang ada di Yogyakarta. Selamat malam, ada Mas siapa? Selamat malam, dengan Niam. Mas Niam profesinya sebagai? Peneliti tapi ya sekaligus mahasiswa sih. Baik, tanggapannya Mas terhadap kasus yang sama ini Mas? Iya, menurut saya ini adalah drama atau politik etika. Jadi ketika sekarang orang-orang banyak ngomong tentang etika, tapi kita tidak benar-benar serius. Kalau mau serius, mestinya ke-9 hakim itu mundur dari jabatannya, gitu. Karena sidangnya sudah jelas memutuskan bahwa ke-9 orang melanggar etik. Dan etika itu kan fungsinya untuk menetapkan apakah seseorang layak atau tidak layak menduduki jabatan tertentu, gitu. Berarti bisa dikatakan Mas Niam ini tidak setuju dengan keputusan yang sudah disampaikan atau bagaimana Mas? Kalau tentang keputusannya saya setuju dan memang sudah seharusnya majelis MK melakukan tugasnya dan sudah melakukan tugasnya dengan baik. Hanya memang kita sebagai masyarakat jangan sampai terjebak pada polemik tentang MK, karena masalah utamanya bukan di MK-nya tapi di DPR-nya yang gagal menjalankan tugasnya untuk merevisi undang-undang tentang pemilu. Baik, terima kasih banyak Mas Niam. Dan pemirsa, itu tadi adalah tanggapan dari 2 orang masyarakat Yogyakarta yang dua-duanya ini merupakan mahasiswa S2 yang berkuliah di Yogyakarta ini. Kembali ke Jakarta. Terima kasih Arga Dumadi untuk laporan Anda. Sedikit mungkin Mas Umam bisa berikan komentar juga terhadap pandangan masyarakat tadi. Politik etika disinggung-singgung mengenai hal ini. Iya, tentang politik etika artinya bahwa itu sebenarnya menjadi isu yang sangat fundamental dalam konteks putusan MK tadi. Bahwa kemudian ada ketua Mahkamah Konstitusi yang kemudian dalam putusan MK tadi dianggap tidak memiliki sense of ethics. Padahal di dalam konteks menghadirkan keadilan tentu dibutuhkan sense of ethics. Setidaknya itu yang berkali-kali disampaikan oleh mazhab sosiologi hukum oleh almarhum dulu Pak Sacipto Raharjo di Undip. Tetapi kemudian ketika kemudian itu dianggap sebagai sebelah mata, dinafikan, dinegasikan, maka kemudian publik akan mempertanyakan putusan dari sebuah majelis yang memiliki kehormatan yang tinggi, meskipun itu tetap memenuhi secara legal formal sah-sah saja, tetapi kemudian tetap membuka sejumlah pertanyaan dan kemudian anggapan tentang kredibilitas dari putusan itu. Nah, kalau misal kita cermati lebih detail lagi, putusan MK kemarin yang di perkara 90 itu kan ada 5 hakim yang menyetujui terkait dengan syarat capres-cawapres di bawah 40 tahun dengan konteks yang memimpin kepala daerah, menjadi kepala daerah yang sedang atau yang sudah itu juga bisa. Ada 5 hakim
dan salah satunya adalah Pak Anwar Usman. Kalau misal kemudian Pak Anwar Usman tidak diberikan kesempatan untuk ikut menentukan putusan itu, maka kemudian 4 itu tidak bisa kemudian menjadi landasan bagi kemudian putusan itu dihadirkan. Meskipun ternyata ada 2 yang concurring opinion, artinya bahwa kemudian konteksnya ini sebenarnya tidak bulat-bulat amat, tetapi kemudian seolah kemudian dipaksakan. Nah, terlepas dari itu bahwa itu adalah dinamika di dalam majelis, tetapi bahwa kemudian ketika kemudian Pak Anwar Usman sekarang dijudge oleh MK dianggap melanggar kode etik, kemudian bahkan ada sanksi yang begitu keras. Ini sanksi keras, Mbak, dalam konteks majelis kehormatan di MK, ini adalah sebuah tamparan keras bagi beliau. Apakah kemudian beliau sudah mengantisipasi itu? Barangkali sudah disimulasikan sebagai sebuah bagian dari agenda besar. Kalau misal kita berbicara konspirasi, terlepas dari itu. Tetapi kalau misal kemudian ini terus terjadi dan kemudian akan dimunculkan, tentu akan menjadi sebuah munisi dari rival-rival politik dari Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk terus mengeksploitasi ini. Tapi terlepas dari itu, bahwa kemudian ada satu hal. Pertama, kita mungkin akan bertanya, seberapa besar masyarakat politik di Indonesia akan betul-betul memahami perdebatan ini? Apakah kemudian mereka akan menggunakan sense of ethic di dalam konteks menentukan arah preferensi politik mereka di Pilpres 2024 nanti? Kalau kita merujuk pada konteks literasi politik masyarakat secara umum, misal merujuk pada konteks tingkat pendidikan, mayoritas masyarakat kita masih relatif belum memiliki literasi yang cukup memadai. Mungkin hanya kelompok kritis saja, mungkin praktis 20-30%. Selebihnya, let's say sahabat-sahabat kita yang lulusan SMP, barangkali SD, memiliki sense of ethic, tetapi dalam konteks pemahaman secara utuh barangkali mungkin belum begitu memadai. Nah, hal ini yang kemudian nanti akan menentukan bagaimana kemudian implikasi politik dari putusan semacam ini terhadap tingkat keterpilihan Prabowo Gibran di Pilpres nanti. Yang kedua, tentang lagi-lagi kredibilitas institusi MK. Bagaimanapun juga nanti di Pilpres, nanti pasti akan ada situasi yang barangkali kita tidak berharap, ada sengketa yang kemudian harus diputuskan lagi oleh MK. Kalau Pak Anwar Usman kemudian tidak diberikan hak untuk ikut menentukan putusan terkait dengan pemilu, baik itu Pileg, Pilpres, dan Pilkada, maka ada potensi deadlock, ada potensi. Karena bagaimanapun juga di Undang-Undang MK kita tidak mengatur semacam mekanisme yang ada di Constitutional Court di Austria. Kalau misal di Austria itu diberikan ruang bagi masuknya semacam hakim yang sifatnya sementara. Dia ad hoc, yang kemudian memang diperbantukan untuk mengadili dalam konteks tertentu. Di undang-undang kita tidak diberikan ruang untuk itu. Nah, kalau misal kemudian di undang-undang kita di MK itu maksimal hakim jumlah 9 dan putusan bisa diambil minimal 7 hakim. Nah, kalau sekarang 1 dicoret, maka tinggal 8. 8 masih membuka ruang terjadinya deadlock. Nah, situasi ini yang betul-betul harus diantisipasi oleh MK sendiri, dan lagi-lagi MK ini harus menjadi wake up call. Bukan buat kita semua, termasuk buat MK. Jangan sampai pertanyaan ini akan mendelegitimasi kredibilitas MK untuk menghadapi situasi yang semakin tidak menentu menjelang dan juga pasca Pilpres 2020 mendatang. Mas Umam, terima kasih pandangannya. Bambang kita juga terima kasih pandangannya.